0032007 dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7B dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Isnanda Nasution SST MP. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang analisis pasar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Mari kita simak penjelasan mengenai perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran merupakan salah satu bentuk manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapat keuntungan dari produk yang dipasarkan itu. Oleh karena itu, perlu keahlian khusus dalam menyusun rencana pemasaran sehingga kita mendapatkan keuntungan yang besar. Rancangan pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Dapat dikatakan bahwa rencana pemasaran seperti sebuah peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk arah agar tercapai tujuan bisnis perusahaan sehingga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Kemudian, tujuan dari rencana pemasaran produk yaitu 1. Mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. 2. Menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. 3. Meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, selain itu, elemen pendukung rencana pemasaran sangat mendukung suksesnya rencana pemasaran produk. Nah, apa saja sih elemen-elemen pendukung rencana pemasaran itu? Yang pertama, produk. Sebelum menyusun rencana pemasaran produk, produsen harus bisa memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan yang matang, khususnya yang terkait dengan target pelanggan, serta produk tersebut sudah seharusnya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target pasar yang dibidik perusahaan ketika menciptakan produk tersebut. Perlu diketahui pula bahwa kebanyakan orang membeli produk bukan hanya karena mereka ingin produk tersebut, melainkan karena mereka ingin agar produk yang dibeli itu dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian, yang kedua, konsumen. Selain fokus terhadap kualitas dan dampak yang diberikan oleh produk yang akan dipasarkan tersebut, produsen juga perlu memberi perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk, ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Kemudian, yang ketiga, ada pesan. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih mudah merasa terhubung dengan produk tersebut. Salah satu contohnya yaitu melalui artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO sehingga berbagai artikel tentang produk tersebut bisa lebih mudah ditetapkan oleh calon konsumen lewat internet. Kemudian, yang keempat, tim pemasaran. Kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Namun, menghubungkan dan menjaga kerjasama yang baik antara sejumlah orang dalam sebuah tim agar selalu berada di jalur yang diinginkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran metode, dan juga pengembangannya. Kelima, yaitu promosi. Rencana promosi produk tentunya perlu mengelaborasi serta menyampaikan pesan produk kepada konsumen pada waktu yang tepat. Maka daripada itu, diperlukan riset yang pada akhirnya akan bisa mempermudah produsen untuk melakukan identifikasi yang lebih jitu berkaitan dengan target sasaran promosi produsen. Selain itu, melakukan promosi di saat yang tepat juga perlu dipikirkan. Misalnya, seperti musim apa yang cocok untuk mulai melakukan promosi terhadap produk yang akan dipasarkan tersebut. Pada dasarnya, diperlukan kecocokan antara pasar dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Analisis. Sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk, produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk yang dengan hasil yang sempurna. Apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama. Produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
Hal tersebut akan membuat produsen lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun dan lebih siap pula dalam melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya, adapun langkah awal untuk merancang rencana pemasaran produk. Di antaranya yaitu 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan gambaran umum dari target yang produsen inginkan fokus agar tertarik membeli produk produsen. Dengan melakukan segmentasi pasar, itu artinya produsen mengelompokkan pasar menjadi beberapa segmentasi yang memang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Misalkan, segmentasi pasar dari produk fashion wanita, yang dibedakan berdasarkan usia, mulai dari produk fashion wanita untuk usia 15 tahun sampai 20 tahun, usia 21 sampai 30 tahun, usia 31 sampai 40 tahun, hingga usia lebih dari 40 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa produsen akan lebih mudah dalam melihat karakteristik dan tingkat kebutuhan masing-masing segmentasi pasar, dalam hal ini calon konsumen wanita. Kedua, targeting, di mana tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu lebih sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, produk fashion wanita yang dibanderol dengan harga di atas 1 juta rupiah, biasanya segmentasi pasarnya jika didasarkan pada karakteristiknya, maka usia target pasar yang paling sesuai adalah wanita yang usianya antara 30 tahun sampai 35 tahun. Hal tersebut disebabkan karena selain sudah berpenghasilan sendiri, wanita pada usia 30-35 tahun itu masih termasuk wanita yang mengenal dunia mode. Ketiga, positioning. Positioning merupakan langkah yang membuat kita bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang kita pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Contohnya, ketika produk fashion yang akan kita pasarkan memiliki konsep produk yang mengikuti perkembangan tren serta terbuat dari bahan yang nyaman, maka jika ada calon konsumen yang tertarik pada membeli produk fashion yang trendy dengan bahan yang nyaman, maka produk kitalah yang akan langsung terlintas di pikiran mereka. Ketiga langkah awal tersebut akan bisa menentukan kemana arah dan rancangan pemasaran produk yang akan kita lakukan. Bukan hanya itu saja, langkah itu bisa dijelaskan, mungkin dapat dijelaskan dan diterapkan pada strategi pemasaran jasa, tidak hanya terbatas untuk pemasaran produk saja. Setelah kita sudah melakukan ketiga langkah awal dari merancang pemasaran produk, kita juga akan menyusun rencana pemasaran produk. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat laporan. Kedua, menentukan pangsa pasar. Ketiga, menentukan target pemasaran menggunakan konsep SMART. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Kelima, membuat anggaran. Dan yang terakhir adalah membuat rencana evaluasi selama 1 tahun. Sekian video pembahasan dari saya tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.